Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Kita teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2023. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan cara daftar untuk jalur prestasi nilai akademik ya, ini di jenjang SMK ya. Kalau di video sebelumnya kita bahas untuk jalur SMA. Di sini kita akan bahas untuk jalur nilai akademik di jenjang SMK. Di sini kita akan fokus untuk cara memilih sekolah dan jurusan ya. Tentunya nanti untuk SMK ini bebas zona ya, bisa memilih dalam ataupun di luar zona. Dan tentunya teman-teman harus paham ya bahwa untuk penentu diterima atau tidaknya itu menggunakan nilai prestasi gabungan ya. Mulai dari rapor, nilai akreditasi sekolah dan juga nilai indeks sekolah. Untuk itu teman-teman ya, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokadai.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai untuk cara daftar di jalur prestasi, khususnya di nilai akademik ya, di jenjang SMK. Nah, sebelum kita mulai untuk memilih sekolah atau jurusan ya, tentunya ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama untuk jadwalnya ya, jadi jadwal untuk PPDB, ini untuk jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Ini teman-teman dimulai pendaftarannya, yaitu mulai dari tanggal 4 ya, sampai dengan 5 Juli 2023. Jadi ini hanya berlangsung di 2 hari saja, jadi tidak setelah ini tentunya sudah jalur terakhir ya. Jadi untuk jadwalnya itu PPDB Jatim ya di tahap 5 ya, itu ada jalur prestasi nilai akademik jenjang SMK. Ini adalah jalur terakhir. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi pendaftaran untuk di SMA atau SMK Negeri seprovinsi Jawa Timur ya. Jadi ini untuk jadwal terakhir ya. Di tanggal 4 sampai 5 Juli 2023. Jadi teman-teman nanti bagi yang mau ikut di jalur prestasi akademik SMK silahkan mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang berikutnya teman-teman untuk nilai akhir gabungan, jadi yang dijadikan pemeringkatan atau yang dijadikan patokan atau ranking ya. Jadi itu adalah nilai prestasi gabungan atau nilai akhirnya, yaitu gabungan dari rata nilai rapor, nilai akreditasi sekolah, dan juga nilai indeks sekolah, yang mana nanti teman-teman harus mengecek ya berapa sih nilai gabungan kalian ya. Nah, nanti nilai gabungan ini yang akan nanti diadu ya, atau yang akan istilahnya ditarungkan, akan bertarung dengan pendaftar-pendaftar lain ya. Tentunya nanti selain ini tentunya ada penentunya, ada pagu dan juga ada jumlah pendaftar ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi untuk prestasi akademik, jadi yang dijadikan patokan itu adalah nilai prestasi gabungannya. Nah, berikutnya teman-teman, ini untuk cara daftar di jalur prestasi akademik di jenjang SMK. Nah, ini sama dengan ya, ini sama dengan saat latihan SMK. Jadi bagi adik-adik yang mungkin sudah mendapatkan PIN, bisa mengikuti latihan SMK. Jadi untuk latihan ya, latihan itu sebenarnya ada 2 ya. Jadi yonasi dan juga untuk prestasi nilai. Jadi itu caranya memilih sekolah sama. Jadi kalau yang SMA ya itu ada tahap 2 dan tahap 4. Kalau SMK itu ada tahap 5 dan tahap 3 dan tahap 5. Ini cara memilih untuk jalur yonasi dan nilai itu sama. Jadi nggak ada bedanya. Nah, nanti untuk latihan kan tidak ada cetak bukti pendaftaran, tapi nanti untuk untuk pendaftaran asli itu ada cetak bukti pendaftaran. Terus untuk ini ya, diterima atau tidaknya tentunya yang menjadi penentu adalah nilai akhir gabungannya. Nah, untuk proses lain ya, cara login, terus cara memilih sekolah itu sama ya. Terus berikutnya untuk jumlah memilih sekolah, ini untuk jenjang SMK ya, ini baik jalur yonasi maupun di jalur nilai itu sama ya. Jadi bisa memilih 3 jurusan ya atau kompetensi keahlian dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam ataupun luar zona. Nah, nanti kita akan fokus teman-teman ya. Jadi untuk pendaftaran ini kan simpel ya, artinya kalian login, mengecek data siswa, ini sudah tidak bisa dirubah ya. Nah, saya itu difokusnya di pemilihan sekolah atau jurusan. Nah, terus berikutnya syarat dan ketentuan tinggal dicentang saja. Berikut finalisasi ini untuk menyimpan permanen. Jadi untuk pemilihan sekolah dari tahap 2 dan 5 ya. Nah, itu tentunya fokusnya di sini di pemilihan sekolah.
kalian mau memilih sekolah mana dan mau memilih jurusan apa, mau di dalam atau di luar zona. Paham ya? Oke, yang berikutnya nanti ketika kita sudah login ya, tentunya di sini ada informasi terkait dengan data kalian, dan berikutnya adalah pemilihan sekolah. Nah, di sini nanti kita akan membahas teman-teman ya. Jadi saat latihan itu apakah harus sama atau boleh beda. Jadi saat latihan dan pendaftaran itu boleh beda, nggak harus sama. Tetapi kalau sudah pendaftaran asli, ini sudah nggak bisa digonta-ganti ya. Jadi kalau sudah simpan permanen tidak bisa diganti lagi. Terus yang berikutnya, apakah harus memilih 3 sekolah atau 3 jurusan? Ini tidak ya. Jadi tidak harus, kalian boleh memilih 1, kalian boleh memilih 2, kalian juga boleh memilih 3. Jadi tidak harus, jadi prioritaskan pilihan kalian. Karena nanti pilihan 1 ini akan diuji dulu ya. Setelah pilihan 1 baru ke pilihan 2, baru ke pilihan 3. Paham ya? Terus kita akan mulai bagaimana cara daftar untuk jalur prestasi nilai akademik SMK. Yang pertama, seperti biasa, kunjungi di laman ppdpjatim.net. Kalian di sini ada menu pendaftaran. Pilih saja yang paling terakhir ya. Nah, karena ini jalur terakhir, jalur prestasi nilai akademik untuk SMK. Nah, berikutnya seperti biasa, masukkan NISN, PIN, dan juga tanggal terbit untuk KK atau SKD. Berikutnya centang saya bukan robot dan klik masuk. Nah, setelah masuk, di sini kalian tinggal mengecek data. Setelah itu kalian masuk di pemilihan sekolah. Nah, ini pemilihan sekolah dan jurusan. Paham ya? Nah, nanti di sini kalian harus memilih ya, apakah kalian boleh memilih pilihan pertama, pilihan kedua, dan juga boleh memilih pilihan ketiga. Kalian pilih 1 saja boleh, pilih 2 juga boleh, pilih 3 jangan boleh. Jadi bebas, yang intinya maksimal adalah 3 pilihan. Paham ya? Oke, sekarang kita akan mulai untuk cara memilih sekolah. Jadi kita cek dulu ya. Jadi untuk cara memilih sekolah, tentunya kita masuk di sini dulu. Di ketentuan untuk jalur prestasi nilai akademik, yang mana untuk SMK ya. Jadi untuk SMK di sini ya. Jadi bisa memilih paling banyak 3 kejurusan atau kompetensi keahlian. Ini boleh dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda, baik di dalam ataupun di luar zona. Jadi setelah kalian masuk tadi di sini ya, data peserta setelah dicek, di sini ada pemilihan sekolah. Nah, setelah memilih sekolah, di sini ada pilihan pertama, ada pilihan kedua, dan ada pilihan ketiga. Nah, berikutnya teman-teman tinggal pilih aja. Kalian mau milih di sekolah mana? Karena kalau SMK itu kan bebas zona ya. Jadi di sini seluruh kabupaten atau kota ya, dari 38 kabupaten atau kota ini semuanya ada. Nah, di sini kita akan contohkan bahwa di sini dalam zonanya, artinya alamat domisili atau alamat kakaknya di sini di Kabupaten Nganjuk ya. Jadi kalian boleh misalkan dipilih Surabaya ya, di sini terus pilih Negeri 1 Surabaya. Misalkan pilih 1 akuntansi, ini boleh. Jadi pilihan kedua tidak memilih, pilihan ketiga juga tidak memilih. Jadi nanti ketika kalian terakhir ya, sebelum di finalisasi, di sini di pilihan sekolah, kalian sekolah pilihan pertama kalian hanya memilih 1 saja ya, di kota Surabaya atau luar zona, kalian memilih SMK Negeri 1 Surabaya dengan jurusan akuntansi. Pilihan kedua dan pilihan ketiga kalian tidak memilih, boleh ya, tidak masalah. Terus yang berikutnya, misalkan ya, kalian memilih seperti ini ya. Jadi memilih 1 sekolah dengan 3 jurusan yang sama atau berbeda. Oke, caranya kita mulai dulu untuk memilih 3 sekolah dengan jurusan yang berbeda ya. Ini misalkan sudah di Surabaya ya. Ini 3 sekolah, misalkan Surabaya lagi, tapi sekolahnya beda. Misalkan SMK 2, nah baru jurusannya boleh sama boleh beda. Ini ya. Pilihan ketiga juga di Surabaya lagi ya. Misalkan di 3, ini jurusannya misalkan beda. Jadi kalian boleh memilih ya di 3 sekolah yang berbeda. Ya, di sini di SMK Negeri Surabaya 1, Negeri 2 Surabaya, dan memilih 3 Surabaya. Ini jurusannya boleh berbeda. Jadi jurusannya berbeda semua ya, dari akuntansi, terus TSM, dan juga ada teknik mesin. Jadi memilih 3 sekolah ya, 3 sekolah berbeda dengan jurusan yang berbeda. Nanti kalau kita lihat seperti ini hasilnya teman-teman. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pilihan pertama ya, SMK Negeri 1 Surabaya, pilihannya akuntansi ya. SMK Negeri 2 Surabaya, TSM ya. SMK Negeri 3 Surabaya, teknik mesin. Jadi 3 sekolah berbeda, jurusannya juga beda. Terus kalau misalkan memilih 3 sekolah ya, 1 sekolah dengan 3 jurusan yang sama, bagaimana? Boleh, tidak masalah ya. Misalkan pilih di Kediri, misalkan di Kabupaten Kediri ya, milih Grogol. Nah, ini 1 sekolah dengan 3 jurusan
Ya, ini satu sekolah ya, 3 jurusan. Nah, ini pilih yang kedua, ini juga pilih lagi di Kabupaten Kediri misalkan. Nah, ini pilih lagi Grogol. Berarti kalau ya di sini sama ya, jadi satu sekolah dengan 3 jurusan. Kalau satu sekolah dengan 3 jurusan. Nah, kalau TKR sudah dipilih ya, otomatis pilihan TKR sudah tidak ada. Kalian harus memilih jurusan lain. Ini pilih lagi. Nah, misalkan di Kabupaten Kediri lagi ya, jadi satu sekolah dengan 3 jurusan. Nah, ini Grogol, kita pilih TKJ ya. Jadi dilihat seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi pilihan pertama SMK Grogol dengan jurusan TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Nah, ini sama ya, SMK Negeri 1 Grogol dengan jurusan Teknik Sepeda Motor. Pilihan ketiga SMK Negeri 1 Grogol dengan pilihan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi kalian memilih satu sekolah dengan 3 jurusan. Nah, sebentar kita cek dulu ya. Ini jadi 3 sekolah. Jadi satu sekolah dengan 3 jurusan ya. Jadi jurusannya beda. Nah, atau kalian juga bisa milih ya 3 sekolah ya, 3 jurusan ini juga boleh. Jadi artinya sekolahnya beda-beda, jurusannya juga beda. Jadi sang SMK itu sudah nggak ada zonanya, jadi bebas ya mau milih mana. Misalkan Kediri ya, terus misalkan milih lagi Lamongan ya, ini sekolahnya beda. Nah, ini misalkan jurusannya beda juga nggak apa-apa. Nah, misalkan di Tulungagung di sini juga milih ya, ini boleh. Jadi 3 sekolah di sini ya, 3 sekolah dengan 3 jurusan berbeda juga boleh. Atau mungkin kalian memilih di 3 sekolah ini ya. Nah, mungkin milih 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama ya, misalkan. Nah, ini misalkan 3 sekolah ya. Jadi memilih 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama. Nah, ini ya. Nah, yang pertama sama nih, misalkan di Kediri ya, milih Grogol, milih TKR misalkan. Kita ganti TKJ aja ya. Terus kalian pilih lagi di Kediri misalkan, sama di Kediri kan. Ini tapi sekolahnya beda. Misalkan di Ngasem, di sini jurusannya sama, pilih TKJ. Ya, terus misalkan kalian pilih di kota misalkan Kota Kediri. Kota Kediri. Mana nih Kota Kediri? Nah, ini Kota Kediri ya, misalkan jurusannya sama. Nah, SMK 1 di sini ya, ini TKJ. Ya, jadi memilih 3 sekolahan dengan jurusan yang sama. Kalau kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini. Jadi kalian memilih 3 sekolah ya, Grogol, TKJ, terus Ngasem, jurusan juga TKJ, di kota ya, SMK Negeri 1 Kediri, pilihannya juga TKJ. Jadi kalian memilih 3 sekolah dengan 3 jurusan yang sama boleh, 3 sekolah dengan 3 jurusan berbeda juga boleh. Jadi kalau SMK itu bebas. Nah, setelah itu teman-teman simpan permanen. Nah, ini hati-hati ya, kalau sudah simpan permanen ini sudah nggak bisa lagi dirubah. Jadi hati-hati. Terus kalian bisa menentukan kalian mau pilih satu saja boleh, 2 saja boleh. Kalau misalkan milih satu pilihan saja ya, berarti kedua dan 3 ini tidak milih. Ya, itu juga boleh. Nah, jadi misalkan Pak saya hanya memilih di pilihan pertama saja, tidak apa-apa. Pilihan kedua kosong, pilihan ketiga juga kosong. Nah, terus nanti teman-teman ini kita sampaikan dulu ya, bahwa nanti yang dijadikan patokan itu kan adalah nilai ya, karena jalur prestasi nilai. Jadi nanti ketika sampean memilih dua sekolah ya, jadi yang pertama itu kan di cross check dulu ya. Nah, kita cek dulu, kita pilih misalkan kalian milih 3 sekolah misalkan ya. Ini saya jelaskan sedikit. Nah, misalkan kalian memilih 3 sekolah ya, ini milih 3 sekolah bebas kan ya. Nah, ketika kalian memilih di 3 sekolah ya, di sini ya satu, ini di sini akan dicek dulu. Jadi pilihan pertama ini akan dicek dulu datanya. Apakah kalian di SMK Negeri 1 Grogol di TKJ ini masih masuk apa enggak? Masih diterima apa enggak? Kalau teman-teman masih diterima, maka pilihan 2 dan 3 ini sudah enggak akan dicek lagi. Ya, kalau kalian masih diterima di pilihan pertama. Tapi kalau misalkan di pilihan pertama ini teman-teman ternyata sudah terlempar, artinya sudah enggak diterima, ya kalian akan dicek di pilihan kedua. Dicek di Negeri 3 Madiun ya, di APHP, Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian, ini kalian masih masuk apa enggak? Kalau kalian masuk, berarti pilihan 3 enggak dihitung. Tapi kalau misalkan di pilihan 1 enggak masuk ya, pilihan 1 enggak masuk, pilihan 2 enggak masuk, baru dicek lagi di pilihan ketiga. Nah, di pilihan ketiga ini dicek kalian masih masuk apa enggak. Kalau sudah tidak masuk, berarti kalian tidak diterima di 3 pilihan sekolah tadi. Paham ya?
Nah, kalau sudah mantap ya, pilihannya sudah oke, kalian bisa simpan permanen ya. Nah, setelah permanen, ingat ya bahwa kalau sudah disimpan permanen, kalian sudah tidak bisa lagi melakukan perubahan data. Jadi sekolah yang sudah kalian pilih itu sudah nggak bisa dirubah ya. Nah, kalau sudah simpan permanen teman-teman ya, di sini nanti ada konfirmasi ya, apakah kalian yakin bahwa pilihan pertama, kedua, dan ketiga ini sudah benar atau belum. Karena sudah nggak bisa dirubah. Kalau sudah, tinggal disimpan saja atau yakin. Berikutnya kalian bisa mencetak bukti pendaftaran. Jadi nanti ada bukti pendaftaran. Nah, bukti pendaftaran kalian bisa download bisa kalian cetak di sini. Di sini nanti ada bukti pendaftaran. Jadi bukti pendaftaran nanti bisa kalian cetak di sini ya. Kalian bisa cetak ulang atau nanti setelah kalian menyimpan. Jadi setelah kalian simpan permanen, di sini nanti ada tombol untuk cetak bukti pendaftaran. Nanti buktinya seperti ini ya. Jadi bukti pendaftaran, di sini nanti ada jenis jalurnya. Misalkan jalur prestasi ini akademik, ya di sini ada pilihan sekolahnya ya. Ada misalkan pilihan sekolah pertama, pilihan sekolah kedua, dan juga pilihan sekolah ketiga. Jadi intinya untuk di tahap 2 ya, dimulai dari di jadwal. Di sini mulai tahap 2 ya. Jadi teman-teman mulai tahap 2 ya, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, itu cara memilih sekolahnya sama. Jadi bisa memilih 3 sekolah. Tentunya kalau SMA berbeda ya. SMA itu luar zonanya harus berbatasan. Kalau SMK itu tanpa zona berbatasan, artinya luar zonanya bebas tanpa ada zonasi. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.